Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Madika dari program studi S1 Teknologi Pendidikan 2019. Sudah 1 tahun lebih pandemi menemani, membuat koyak seluruh ketenangan yang terjalin, membawa beban pada penduduk muka bumi. Lalu, sampai kapan ini semua akan terjadi? Lonjakan kasus COVID-19 terkait dengan menjadi kengerian COVID-19 yang tak bisa dari dibendung waktu ke lagi. waktu. Padahal Lockdown. the Lockdown. Tidak ada oleh kita pemerintah. berpikiran Lihat yang saja. terukur, arah kebijakan. Berbicara mengenai pandemi diakibatkan oleh virus COVID-19 yang ditemukan di akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Akibat dari pandemi COVID ini sangat merugikan sekali di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, olahraga, bidang ideologi, dan yang pastinya bidang pendidikan. Pemberlakuan sistem pembelajaran dari rumah atau yang bisa kita sebut dengan daring sangatlah merubah sistem yang sudah berjalan sebelum adanya pandemi. Yang sebelumnya pembelajaran dapat dimanage dengan mudah di sekolah, namun setelah adanya pandemi, pembelajaran sulit untuk dimanage karena peserta didik dan pendidik tidak dapat saling bertatap muka dan saling memberikan feedback satu sama lain. Membahas mengenai manajemen, Syarifuddin pernah memberikan pendapat bahwa terdapat fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, koordinasi, kepemimpinan, dan controlling atau pengawasan. Nah, apa sih gunanya manajemen di dalam suatu lembaga pendidikan? Yang pastinya, manajemen digunakan untuk mengelola pembelajaran supaya lebih efektif dan efisien. Lalu, bagaimana mengontrol pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan perencanaan pembelajaran jika konteksnya adalah pembelajaran daring? Wah, sangat menarik sekali. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari sebuah kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru, disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi setiap sekolah. Controlling di sini diartikan sebagai pengawasan. Nah, tujuannya agar pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat. Tips and trick. Nah, yang pertama, pastinya guru harus menguasai 3M: media, metode, dan materi. Pendidik harus menguasai media, karena media merupakan platform yang digunakan pendidik sebagai alat untuk menyajikan materi kepada peserta didik. Contohnya ada Zoom, Google Classmeet, Google Classroom, ada Moodle, dan lain sebagainya. Nah, guru juga harus menguasai metode, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan sebuah strategi yang digunakan pendidik untuk menyajikan materi kepada peserta didik agar efektif dan efisien. Guru juga harus menguasai materi, karena kalau guru nggak bisa ngasih materi, itu namanya gaji buta, bro. Gaji buta. Selain guru harus menguasai 3M, guru harus juga bisa menguasai komunikasi. Tanpa adanya komunikasi antara pendidik dan peserta didik, sulitnya pembelajaran akan berjalan. Guru tidak dapat mengerti apa yang diinginkan murid, begitupun sebaliknya. Murid juga belum mengerti apa yang diinginkan oleh guru. Maka, perlunya komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Yang paling penting yaitu guru harus terbuka terhadap peserta didik.
Apabila pendidik dan peserta didik saling terbuka satu sama lain, pastinya keduanya akan saling mengerti dan memahami apa isi hati dari mereka. Itulah beberapa tips dan trik bagaimana cara mengontrol pembelajaran daring agar sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Kalau ada kritik, saran, atau komentar, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe.